apa kalau dari kesimpulan tadi ya, buat 20 kecelakaan dalam 100 hari terakhir ini, berarti kan 5 hari sekali kecelakaan ini. Ini 5 hari sudah nggak terjadi, wah ini jangan-jangan hari ini terjadinya. Nah itu artinya akhirnya ragu-ragu ya naik terapi. Digunakan untuk safety juga ini ya, untuk wah bahaya nih kalau saya naik, apa yang terjadi ya gitu ya. Padahal memang ya terima kasih Syarifudin. Padahal eh, kita kecelakaan itu memang apa ada faktor dari atasnya ya, faktor dari Allah gitu ya, dari Tuhan ya, bagaimana memang kecelakaan atau enggak. Tetapi kalau dari data statistik kita juga harus waspada nih, wah jangan-jangan ini hari hari kelima nih. Nah, itu jadi itu contoh penggunaan statistik itu kan di rata-rata ya, penggunaan statistik untuk pengambilan keputusan. Ada lagi nih, misalkan ada berita lagi nih. Hasil polling lewat SMS menunjukkan jumlah responden yang memilih calon bintang penyanyi adalah calon A 5%, calon B 30%, calon C 20%, calon D 15%, dan calon E 10%. Nah, ini saya kan di sini dulu ya. Iya, memang saya belum ini karena saya mau menuju ke kesimpulan apa yang saya omongin. Ya, nih. Iya, Sofi sudah share chat ini. Bentar, suaranya kok. Oke, jadi taruh contoh aja ya. Nanti kemudian kita kembali ke slide ya. Dari sini, ini hasil polling lewat SMS menunjukkan jumlah responden yang memilih calon bintang penyanyi ya. Ini ada A, B, C, D, dan E. Calon favoritnya E misalnya. Wah, kayaknya mau tereliminasi ya. Kalau gitu, aku harus memberi dukungan yang banyak. Nah, jadi yang hasil data statistiknya ini, wah, calon yang saya favoritkan adalah lah kok paling kecil ya, berarti aku harus memberi dukungan yang banyak. Karena itu kalau si tampil aku harus tonton ada yang paling favorit atau gitu ya, paling bisa juga keputusan seperti itu. Jadi dilihat dari data itu, wah ini misalkan saya favorit sama pilihan sama yang tadi. Oke ya. Kemudian jadi kalau lihat calon favorit misalkan wah harus diberi dukungan. Kemudian juga iseng-iseng ini lihat juga dari data itu. Loh kok B ini bagus ya. Coba aku saksikan ini B itu kayak apa sih penampilannya. Nah, itu kan berarti kita membuat sebuah keputusan ya dari apa yang ini. Iya memang. Iya Dika, masih judul. Oke. Oke, kembali ke slide. Jadi tadi statistik itu adalah pengolahan data. Oh, bermasalah, Sofi. Itu coba dimatikan aplikasi lain yang menggunakan internet. Ya, mungkin bisa ini apa namanya etolnya bisa khusus etol gitu maksud saya. Iya. Jadi itu tadi adalah cerita bahwa data statistik ya. Jadi data yang diolah ya dalam bentuk angka tadi ada yang dalam persentase, ada yang dalam bentuk apa namanya, ada bentuk angka tadi kita bikin rata-rata ya. Maka apa yang terjadi bisa digunakan untuk eh, pengambilan sebuah keputusan ya. Oke, jadi kalau saya tanya statistik itu apa ya? Oke, gimana? Saya teruskan
atau masih ada yang bermasalah? Sofi, sudah? Mardani Sofi? Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Jadi statistik itu apa? Statistik itu adalah isinya ada tiga, ya. Ada pengumpulan data tadi kan. Contohnya apa tadi yang kereta api tadi? Ada lima kecelakaan setiap 100 hari sekali. Ya, salah 20 kecelakaan setiap 100 hari ya. Dalam 100 hari ini terjadi 20 kecelakaan. Nah, rata-ratanya berarti 5 hari sekali kecelakaan. Nah, ini mengumpulkan data. Kemudian rata-rata apa tadi ada juga penyajian data. Bentuknya apa? Misalkan dari 100 hari tadi berarti 5 hari sekali ada kecelakaan. Nah, itu kalau rata-rata 5 hari sekali jadi kecelakaan. Nah, itu penyajian data. Atau yang tadi, yang nyanyi tadi ada 10% ya dijadikan dalam persentase ya kan diolah jadi angkanya tadi. Kemudian ada penggolongan data, misalkan rata-rata, standar deviasi, kuartil, desil, lah itu kita golongan datanya. Nah, jadi statistik itu ada tiga hal. Jadi untuk apa sih kita analisa data ini ya dari statistik itu tujuannya untuk pengambilan keputusan. Sehingga si statistik itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masalah data yang mencakup bagaimana mengumpulkan, menyajikan, dan mengelompokkan data untuk dianalisa dan diinterpretasikan sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kesimpulan tertentu. Kalian pasti ibu share PPT. Oke, saya share dulu linknya ya. Saya punya link ini udah banyak datang kan 50 ya. Cukup ya. Nanti biar guide-nya bisa kebaca yang datang. Oke, ini materi statistik. Silakan kalian download materinya. Oke, ada bisa ngasih contoh lagi gunanya statistik? Statistik ada tiga hal ya dikatakan ini apa pengolahan ya. Ada satu mengumpulkan data, penyajian, kemudian ada penggolongan data. Mungkin kalian punya contoh? Oke, ya itu pasti trading itu pasti membutuhkan data statistik ya. Nah, nanti kira-kira apa saja yang ini apa namanya yang akan naik akan turun ya. Dilihat data-data sebelumnya, historinya, kemudian diolah. Nah, oke, gitu ya, diolah dan dibutuhkan untuk ini. Saya mau beli ini gimana nih? Apa trennya? Apakah nanti naik atau turun? Nah, itu gunanya statistiknya. Nah, karena Alexander hanya satu kata, trading gitu ya. Oke, ada lagi bagi contoh? Oke, kira-kira untuk apa? Pengolahan data keputusan kependudukan, nah, untuk pinjaman online, oh enggak ya? Gimana, Dava? Dibuat apa yuk? Pengolahan data kependudukan. Tahu pertumbuhan penduduk, ya. Mengkategorikan warga, bisa. Oke, sip. Terus apa lagi? Memverifikasi kebenaran warga negara, oke. Sensus. Data COVID, oke. Apalagi kira-kira? Urusan apa yang bisa diambil nih dari pengolahan data penduduk? Bantuan BLT, wah mantap. Sip, apalagi? Apalagi ayo. Dana bansos, oke.
BLT sama baru sama ya? Beda ya? Ada sendiri ya kadang ya? Oh, jangan suudon dikorupsi. Pemilu, oke betul untuk anunya apa? Peserta pemilunya ya. Iya, saya ini ibu rumah tangga, jadi tidak suka politik-politik ya. Oke, terus apa lagi kira-kira data penduduk demografi, apakah lebih banyak yang muda tua untuk membuat kebijakan terkait? Betul sekali. Sip, Alexander. Apalagi nih? Sudah mentok? Masih banyak lagi ya data statistik. Bisa juga untuk apa namanya kita melihat data wajib belajarnya. Wah ini kok belum belajar, ini kok belum sekolah umur usia segini ya. Bisa jadi untuk pemerataan pendidikan ya, untuk pemerataan bantuan tadi juga, terus untuk kebijakan banyak lah dari data penduduk itu. Ya, eh itu tentang kemudian kita lihat ya nilai terawatnya tadi sudah sebagian kita bahas ada di ekonomi ya itu untuk peramalan eh, apa ini kebijakan ekonomi yang akan dilakukan bisa dilakukan. Nah ini kemudian dari kependudukan ya, data kependudukan, kemudian ada data teknik ya, ada data olahraga. Kita bisa tahu nih tim prestasi dari tim ini selanjutnya gimana atau kita bisa lihat dari pemainnya. Pemainnya ini sukanya rata-rata dia menggunakan teknik apa atau taktik apa. Nah, jadi nanti kalau udah ahli statistik nih, nanti ke depannya itu, wah ini pasti dia, kita hitung probabilitasnya nih. Dia berapa kali nih menggunakan teknik ini dan teknik ini, dan suksesnya berapa kali. Akhirnya, jadi bisa mengetahui kelemahan lawan. Ya, jadi gitu. Bisa di ini, apa, ya dia saya data ya asal usulnya kan di data science itu berasal dari statistik ya kemudian ada tentu saja pakai toolnya informatika ya bahasa pemrogramannya untuk apa itu mendeliver dari data statistik ini ke dalam bentuk suatu sistem yang mobile dan apa otomasi ya itu. Nah, itu yang di data science itu memang sebagian besar adalah statistik, nah, yang digunakan. Ya, seperti itu. Jadi bagian dari data science itu adalah statistik yang diterapkan. Itu Valentino. Ini ada jurusan baru ya, prodi baru, data science. Nah, jadi di situ ada dosen yang lulusan statistik, ada Pak Roni, ada Pak Edi, itu memang lulusan statistik. Ya, kalau saya kan lulusan matematika. Ya, nah, ini terus kemudian ada di bidang bisnis ya, ada preferensi konsumen, tren finansial ya digunakan di yang bisnis tadi. Kemudian sekarang kita akan mengenal tentang pengelompokan data. Bentar ya.
Oke, okay. Oke, jadi ini ada pengelompokan data kualitatif ya. Kita bagi data itu ada data kualitatif sama data kuantitatif ya. Di mana data kualitatif ini ada nominal dan ordinal, data kuantitatif ini ada interval dan rasio bentuknya ya. Oke, kita lihat ini kok jadi datanya dulu ya. Nanti kita pending ya. Kita bahas dulu tentang metode statistik ya. Di metode statistik ini kita ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Ya, di statistik deskriptif kita ini batasannya dia itu sampai penyajian data saja. Ya, nah statistik inferensi itu sampai menjadi sebuah kesimpulan. Nah, itu nanti bedanya metode statistik deskriptif dan inferensi. Oke, kita lebih dalam lagi. Kita lihat statistik deskriptif ini melingkupi pengumpulan data, ya, penyajian data, dan penggolongan data. Ya. Dan tujuannya ini untuk menggambarkan data. Nah, ini contohnya ada bentuk di tabel di grafikan batang ini ya, kemudian dihitung nilai rata-ratanya, standar deviasinya, variannya ya, ini variannya yang dihitung sama rata-ratanya. Nah, kemudian ini ternyata dibikin kuartil 1, kuartil 2, 3, 4. Nah, ini adalah berarti statistik deskriptif. Nah, ini jadi statistik deskriptif itu menyampaikan secara grafis dan numeris dari data amatan untuk keperluan deskripsi. Nah, ya, ini adalah statistik deskriptif. Contohnya, tadi kita punya data sepanjang tahun ini terjadi 20 kecelakaan kereta api dalam 100 hari terakhir. Nah, ini kan nggak membuat kesimpulan apapun ya, dia hanya menyajikan data saja. Nah, terus kemudian dinyatakan lagi juga hasil polling SMS menunjukkan jumlah responden yang memilih calon bintang penyanyi ya adalah calon A 25%, calon B 30%, calon C 20%, D 15%, dan calon E 10%. Nah, ini adalah bentuk data statistik deskriptif. Kemudian kita lihat lagi statistik inferensi ya. Itu melingkupi penafsiran atau estimasi ya. Kemudian uji hipotesa ya. Dan tujuannya ini untuk membuat keputusan tentang karakteristik populasi. Ya. Oke, saya berikan pengertiannya. Berarti statistik inferensi adalah penggunaan informasi dari sampel atau data amatan untuk menggambarkan kesimpulan atau inferensi tentang populasi dari sampel yang diapakan ini.
Gambarnya mepet. Bentar. Yang diambil ya. Oke, dari sampel yang diambil. Oke, contohnya contohnya statistik inferensi dengan mengasumsikan bahwa kerusakan akibat musim dingin yang lalu pada tanaman kopi jenis Colombia kurang dari 20%. Maka diramalkan kenaikan harganya di akhir tahun nanti tidak akan lebih dari 30 sen per kilogram. Nah, ini adalah contoh statistik inferensi. Dia sudah sampai meramalkan ya. Nah, ini tidak hanya mengolah data saja, tetapi dia sudah menganalisa ya, sampai menjadi sebuah kesimpulan ya. Tidak akan lebih dari 30 sen per kilogram. Nah, itu. Contoh lagi, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak, maka diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Nah, ini juga inferensi. Nah, ini ada lagi. Salah satu hasil poll pendapat yang digunakan baru-baru ini adalah bahwa kebanyakan orang Amerika menyetujui didirikannya pusat tenaga nuklir yang baru. Ini ini juga statistik inferensi. Ya, jadi dia sampai menjadi sebuah kesimpulan. Oke. Oke, kemudian kita akan kenalkan lagi yang istilahnya di dalam statistik ada populasi, sampel, parameter, dan nilai statistik. Oke. Maaf ya, ini 2 hari ini agak drop, apa namanya, habis belajar untuk ujian sertifikasi TensorFlow ini loh. Mungkin belajarnya ini ya, kecapean tiap malam ngelembur belajar, jadinya fisiknya mulai ini. Habis itu makan kerupuk, aduh langsung ini batuk-batuk. Oke ya, kita lanjut lagi. Amin, makasih Valentino. Terima kasih Mustafa. Ya jangan sampai kesehatan loh ya, kesehatan loh ya. Saya juga kalau tipe ngeri. Kemarin tuh ada teman itu posting ikannya meninggal. Wah, ikan saya yang disayangi meninggal. Maksud saya turut berduka cita gitu ya. Ternyata dukanya jadi keliru suka. Jadi turut bersuka cita loh. Waduh, bahaya. Gitu. Padahal itu di Facebook, mau dihapus kok sudah ini apa, kelupaan. Teman yang ngasih tahu loh, keliru nulis loh, iya tahu ya. Tipu itu sungguh bahaya. Oke, ya, yang kemarin ada yang semoga apa kesehatan gitu, semoga apa keliru kesehatanan loh, bahaya. Ya. Oke, makasih ya semuanya yang sudah mendoakan saya. Terima kasih. Semoga semuanya juga sehat selalu ya. Oke, Oke kita lihat lagi tentang terminologi populasi. Oke. Nanti di statistik akan banyak mengenal kalimat populasi, sampel, apa sih itu ya. Itu jadi populasi itu adalah seluruh objek item yang terpilih. Nah,
Kemudian sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, misalkan kita akan membahas tentang tadi rata-rata mahasiswa PEN ini mempunyai uang saku sebulan 500.000, misalnya gitu ya. Terlalu dikit nggak nih? 500.000 nih. Dikit ya. Saya kan mahasiswa ya. Berapa ini? Uang sakunya selain sekarang loh ya. Sekarang kan apa kata ibu ya makannya ya. Apa kata orang tua ini ya minta makan. Kalau dulu waktu kalian belum sempat ini ya. Belum sempat kampus ya. Belum merasakan ini ya. Dibentak-bentak kakak kelas belum ya? Iya. Pembeli jasa alma mater ya. Ya. Oke ya. Oke, jangan lupa nih ada bacaan menyehatkan kalian. Saya promosi dulu ya. Nah, ini terus kalian mau lihat untuk penelitian yang sudah dipublish. Nah, ini ada e-book, ada repo, ada IEEE ya. IEEE tapi ini masih proses pembelian ini, sudah habis ya kemarin. Kan kemarin sudah saya share ya nih ya. IEEE EBSCO itu ada jurnal kita, bisa kalian baca secara online ya. Untuk referensi kalian. Sudah iseng-iseng ya. Pengen nambah pengetahuan, ntar saya bukakan IEEE. Kayaknya masih muter. Nanti saya berikan linknya, IEEE-nya ya. Paling nggak itu e-book yang kita punya sama repo yang sudah kita hasil TA mahasiswa atau penelitian seminar ada di repo situ. Monggo dibaca ya. Terus kemudian kita ada tadi apa tadi ya, uang saku tadi ya kurang ya, ini ya SMA aja lebih ya dari situ mungkin ya. Oke, kita ambil 1 juta deh, misalkan rata-rata mahasiswa PEN uang sakunya adalah 1 juta per bulan. Kira-kira yang dinamakan populasi itu yang mana? Populasi berarti objek yang diteliti. Siapa yang diteliti? Mahasiswa PEN. Nah, itu adalah populasi. Ya? Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, saya kebetulan dari kelas saya banyak yang masalah, Bu, karena untuk etol, untuk update terbaru ini sayangnya setelah keluar dari konferensi ini dia tidak bisa masuk lagi, Bu, dari etol terbaru ini. Ya, jadi kebetulan tadi itu banyak yang mengalami kendala jaringan sehingga terpaksa keluar konferensi. Sekarang banyak yang tidak bisa masuk. Mungkin dari kelas A juga mungkin ada yang begitu. Ya, itu. Tapi di sini ya, ada 50. Bentar, nak. Tapi ini ada 53 ini, nak. Berarti iya, kan dari kelas saya total 29 anak. Kalau dari kelas A saya kurang tahu. Iya, iya, berarti banyak yang keluar ya. Iya, gimana? Saya nggak bisa masuk lagi, Bu. Saya juga heran kok dari update terbaru ini dia tidak memungkinkan untuk masuk. Gini, apa ya? Atau mungkin kalau saya taruh di kita Google Meet, mesti kita harus menerima itu enggak 30-an, 50, lumayan. Oh, enggak, saya bisa auto admin, Bu. Saya. Kenapa? Bisa auto, enggak di Google Meet itu sebenarnya ada itu, Bu, kayak ada autonya dah. Autonya tapi itu buatan orang luar. Tapi ya bisa sih. Saya coba kemarin bisa. Begitu. Tapi ya, kalau boleh saya bantu buatkan, Bu. Atau mungkin ya sudah mulai nambah nih. Sudah mulai nambah nih 53 anak nih. Berapa orang sih yang nggak bisa masuk, nak? Oh, sebentar mungkin saya list dari kelas itu. Mungkin dari kelas juga bisa list yang tidak sama. Terima kasih.
Ya, nanti, bentar nanti. Iya, bentar ya. Eh, apa ya enaknya ya? Kita mau pindah dah. Ya wes. Yang lain setuju gak pindah? Ya udah. Apa yang adminnya nih Google? Jadi saya tinggal ini aja. Dulu ininya. Yang ini tinggal berapa sih? Tinggal slide-nya 11. Baru sih. Ya wes, ada separuh ya. Ya sudah, ayo kita pindah wes. Kasihan temanmu yang banyak anak ya tadi ya. Sampel atau nilai yang diperoleh dari contoh. Oke. Jadi populasi itu parameternya adalah ini ikhtiar ukurannya adalah kita sebut dengan parameter. Kalau sampel adalah nilai statistik. Oke, selanjutnya kita ya ada data presentation ya. Kita ada kualitatif dan numerik. Maaf tadi yang kepotong tadi ya. Datanya ada bentuk kualitatif dan numerical data. Nah, di sini ada bentuknya. Kalau kualitatif kita bisa melakukan summary bentuk tabel ya. Tabel itu bisa kita lakukan bar chart ya, pie atau grafik dot ya. Sedangkan kalau numerical data kita bisa lakukan frekuensi distribution ya. Kemudian bisa gunakan juga stem and leaf display ya. Lah nanti dari frekuensi distribusi tadi bisa kita lakukan histogram ya, gambar dalam bentuk histogram. Oke, kita satu-satu ya. Ada namanya ini tabel ya, summary tabel. Kita kategorikan dulu ya, subjeknya sama jumlahnya yang mana ya. Kemudian kita masukkan di dalam tabel. Nah, ini ada subjeknya, ada accounting, economic management ya. Jumlahnya ada 130, economic ya. Accounting 130, economic 20 dan manajemen 50. Nah, ini kita hanya nampilkan dalam bentuk tabel aja ya. Bentuk summary tabel. Kemudian dari tabel ini dari dalam bentuk bar chart ya. Dan bentuk seperti ini. Di sini measure-nya, di sini frekuensinya. Jadi jumlahnya tadi ya. Kemudian jangan ada yang oke. Kemudian ini ada yang bentuk pie chart ya. Pie chart ini dalam bentuk lingkaran. Lingkaran ini ada proporsi dalam bentuk derajat. Nah, ini jadi gimana caranya? Kalau di Excel kan tinggal apa hanya di apa itu namanya di sorot itu ya. Kemudian insert tabel gitu aja ya. Tinggal dipilih tipenya. Oke ya. Nah, ini bagaimana untuk mendapatkan 36 derajat ini? Pertama kali kita harus lakukan prosentase. Jadi di sini kita prosentasekan dari summary tabel ini 130 dibagi 200 dikali 100% ya. Nah, nanti kita tahu persentase setiap si measure-nya ini. Kemudian baru nanti kita kalikan dengan 360 derajat. Nah, nanti maka kita dapatkan 36 derajat ini. Oke. Oke. Nanti kalau yang di bentar ya, saya tak minum dulu.
Oke, jadi itu ya bentuk pie chart. Kemudian kita lihat di sini ada lagi yang dalam bentuk dot chart. Nah, ini apa namanya? Bentuknya titik-titik ya. Jadi garisnya misalkan si accounting tadi nilai 130, maka kita beri titik di 130 di sini. Nah, stylenya ada yang measure-nya di sini, frekuensi di sini ya. Banyak kan seperti itu. Tapi ada juga kebalik ya, ada yang measure-nya di sini, frekuensinya di sini. Coba bisa ya. Gantung stylenya ya. Kemudian di sini hanya memberikan paling gampang pakai dot ya, karena lebih mudah ya dipahami ya. Kemudian juga hemat tinta. Small space juga ya. Jadi itu yang banyak orang menggunakan dot. Tapi kadang menurut saya sih kalau dot juga itu tergantung selera ya, nanti grafiknya mau yang mana, karena ketika dot itu juga nggak kelihatan juga bentuk titiknya, itu juga bisa mempengaruhi ya. Tapi kalau menghemat tinta ya pasti enak ya, titik gitu aja, tidak. Kalau bar cat itu kan harus menggambar. Kalau pie itu kalau measure-nya banyak itu semakin kecil-kecil gitu ya, tidak terlihat ya. Menurut saya seperti itu. Oke, sekarang saya ini kan dari tadi kan saya sudah menceritakan ya pengolahan statistik itu apa ya, dan sekarang sudah menyajikan dalam bentuk dalam bentuk grafik ya. Sekarang tugas kalian memberikan, ini kok masih 49 ini. Tadi yang di mana loh? Kemana ini sisanya nak? Ini sudah 50. Tadi kan 54 ya kalau yang di etol. Totalnya berapa sih? Harusnya 6. Kelas B 29 ya nak ya? 50. Kelas B coba Subhan. Subhan itu kelas A atau B? Kelas A, Bu. Oh ya. Kelas Ya. A 27. Oke, Oh kelas iya. B 29 ya. Iya, Bu, kelas B 29. 54 harusnya ya. Ini berarti ada yang hilang 4 orang ini, kemana ini? Belum masuk. Apa kesulitan? Mungkin masih reload gitu, Bu. Oh ya udah. Kelas A sama kelas B tolong di 4 orang ini ya segera masuk ya. Tidak ketinggalan. Oke, jadi kita lanjut sekalian aja deh untuk yang data ini pengolahan data secara grafik dulu ya. Nanti baru tugas kalian, nanti saya ini kan saya minta kalian untuk membuat ya, data statistik bebas, misalkan data rapat kalian selama SD atau selama ya mulai TK sudah ada nilainya belum ya? Biasanya AB ya. Tapi ada angkanya juga kadang. Kalau ada dalam bentuk angka ya, atau mau AB semua juga boleh, kan tetap bisa toh ya dibentukkan grafik ya. Tapi bisanya ya yang nilainya ya, atau nanti AB ya, kurang ini ya, nggak bisa terbatas grafiknya. Apa yang bisa ini ya, nilai rapat kalian ada angkanya enggak? Misalkan nilai rapat kalian ada angkanya, bisa kalian bentukkan ke sini ya. Nah, nanti kemudian kalian tentukan mau yang bentuk bar chart, pie, atau dot chart, bebas. Oke ya. Kemudian atau kalian bisa ini bikin summary tabel tentang uang saku kalian ya. Tapi yang tidak boleh adalah jumlah pacar kalian per
per tahun ya. Nanti koleksi bahaya ya. Oke, bisa ya tugasnya ya, membuat merepresentasikan data statistik yang kalian punya. Datanya terserah kalian. Pakai Excel aja nggak apa-apa. Oke ya. Oke, sekalian menggunakan Excel untuk data statistik. Oke, kira-kira Nafis mau data apa? Bayang nggak? Mau data apa yang mau direpresentasikan dalam bentuk grafik? Waridun Nafis? Bu, saya Bu. Iya. Kira-kira mau Ya, data apa? mungkin kayak data penjualan gitu Bu. Data Penjualan. penjualan. Saya mintanya data sehari-hari kalian aja, yang melekat pada diri kalian. Nanti kalau penjualan kan kalian harus Data ini Bu, bermain. kuota internet Bu. Apa ya? Kenapa? Penggunaan internet. Ya, penggunaan kuota Oke. internet setiap harinya Bu. Oke, punya ya. Punya Bu, punya. Ada datanya ya. Ada Bu. Oke, sip. Jadi yang melekat pada kalian. Oke, Anissa, kira-kira mau merepresentasikan data apa, Anissa? Anissa Arsilia. Bisa dengan suara saya, Anissa Arsilia? Oh, data rapot. Oke. Sip. Terus Valentino, kira-kira mau merepresentasikan data apa nih? Data pembayar kas di kelas 23 ITB Bu. Bagian apa, Nak? Data pembayar kas. Banyak yang belum bayar kas soalnya. Curhat nih ya, gitu ya. Ya, Banyak bayar belum bayar kas. bendaharanya Oke. galak soalnya katanya gitu Bu. Loh, kalau banyak yang belum bayar kas itu berarti kurang galak. Terlalu galak Bu, itu Bu. Terlalu galak. Nah, Wah, ini orangnya ada di sini atau nggak ada? Kamu ada Bu, ada Bu. kok berani ngerasani? Aduh. Ya, pokoknya kalau apa ibu-ibu jadi apa bendahara itu bahaya. Masuknya gampang, keluarnya seret nanti ya. Buat apa itu? Nggak pakai ini gitu ya, dihemat. Ya, kalau ibu-ibu, kalau kalian kan belum ibu-ibu, masih anak muda ya. Oke, ya. Jadi boleh direpresentasikan ya. Jadi saya pinginnya kehidupan kalian ini sehari-hari itu apa sih? Coba kalian nyatakan dalam bentuk tabel, summary tabel ya. Kemudian kalian grafikkan. Pilih mau tiga-tiganya boleh dicoba, mau salah satu boleh. Oke. Ini masih yang datanya masih yang sedikit ya. Jadi kalau sudah banyak bagaimana? Nah, nanti ada yang bentuknya seperti ini. Ini di tabel frekuensi ya. Kalau sudah bentuknya banyak, boleh kita jadikan apa tadi? Frekuensi tabel. Nah, ini contoh steam and lift display. Ini kan tadi ada bentuk numerical data. Ya, jadi kalau ini jelas ya membacanya itu angka sama subjeknya apa. Tapi kalau udah bentuk steam and lift, frekuensi distribusi, data mentahnya kita nggak tahu. Wah, tapi data yang summary tabel tadi yang buah ini misalkan banyak bisa kita rubah jadi frekuensi distribution. Oke, kita lihat ya selanjutnya. Pokoknya kalian sudah pegang, wah saya harus ini apa nanti merepresentasikan dalam bentuk apa. Oke, jadi yang saya minta hanya dalam bentuk ini aja, pilihan ini ya, dalam bentuk kualitatif data saja yang kalian representasikan. Oke, kita belajar lagi tentang numerical data. Di numerical data ini kita punya ada stem and leaf display. Nah, ini berarti ada daun sama batang ya. Wah, ini batangnya ini pemisah. Ini terserah merepresentasikan apa nanti. Untuk kasus ini, di sini kita mempunyai ada memisahkan puluhan dan satuan. Nah, sehingga data yang dia punya sebenarnya adalah
21, 24, 24, 26, 27, 27, 30, 32, 38, dan 41. Nah, ini datanya seperti itu. Kemudian direpresentasikan dalam stem and leaf display seperti ini. Nah, nanti tergantung pemisahnya mau apa yang didefinisikan. Nah, macam-macam. Oke. Kemudian ada mana ya tabel frekuensi? Oke. Nah, ini ada dalam bentuk frekuensi distribution tabel. Ya. Berarti kita punya selang kelasnya ya. Jadi nanti datanya sama kayak si siapa Steve and Leaf ya. Dia kan datanya seperti ini, shred ya. Tidak direpresentasikan ini punya siapa enggak, tapi punya data aja kayak gini. Nah, terus kalau kita punya rapot, berarti kan kita ada tahun berapa, rapotnya berapa, kelas berapa, rapotnya berapa kan ada gitu ya. Kalau ini enggak, shred data angka. Nah, jadi angka semua. Kemudian kalau yang frekuensi distribusi tabel ini kita punya data kayak gini. Raw datanya seperti ini. 24, 26, 24. Nah, bagaimana kita membuat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Nah, kita bagi dulu dalam bentuk selang kelas ya. Jadi kita membuat kelasnya ada 3. Nah, sebelum itu kita lihat data terkecilnya. Berapa data terkecil, Jana? Data paling kecil berapa? 21, Bu. Wah, saya harus. Oke. Pakai suara ya, soalnya saya nggak lihat ini. Oke, 21. Sip. Terima kasih. Selanjutnya data paling besar berapa nih? 41. Ada 41, Bu. 41. Oke, jadi range data ya, berarti selang wilayah atau range data itu adalah 41 dikurangi 21. Ya. Jadi kita punya 20 ya. 20 range-nya ya. Oh, ini enggak ada ini ya. Nanti ke pertemuan selanjutnya akan saya berikan langkahnya. Kemudian dari 21 tadi ya, dari 20 tadi kita bagi ada 3. 20 bagi kita mau bikin 3 kelas berarti 20 bagi 3 berapa? 8 ya. 6 lebih ya. Nah, ini kita pakai selisihnya berarti kita pakai 6 misalnya. Di sini ada 7 data ya. Berarti kita misalkan berarti 21 ditambah 6. Ya, 27 konsisten. Jadi pada selang kelas 1 kita mulai dari data yang paling kecil 21, kita tambahkan 6 ya. 27, kemudian setelah 27 ada 28, 28 tambah 6. Nah, kemudian di sini nggak boleh sama ya. Jadi setiap data ini harus masuk ke salah satu saja, tidak boleh masuk sini enggak boleh. Ya, jadi harus ada di salah satu ring data. Jadi ini setelah 21, 27 sampai tambah 6 ya. Kan tadi kita hitung tadi ada 6 selisihnya. Ya. Ada 7 data ya. Kemudian 35 tambah 6 41. Nah, kita cek betul enggak? 41 yang terbesar masih masuk kan? Nah, berarti betul kita ngitungkan ringnya. Oke, berarti pokoknya semua data ini harus ada di dalam kelas ini. Kemudian kita hitung frekuensinya. 21 sampai 27 ada berapa sih? Kita hitung ya. 24 masuk sini ya. 24, 26, 24, 21, 27, 27 ya. Itu masuk di sini. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada frekuensinya sejumlah 6. Kita hitung lagi 28 sampai 34. Yang mana saja masuk 28 sampai 34? 32, 30. Nah, ini masuk di dalam ring ini kan. Berarti 30 sampai 32 ada berapa? 2 data ya, antara 28 sampai 34. Antara 35 sampai 41 ada berapa nih? 38 sama 41. Berarti ada 2 data. Oke, ini contoh tabel distribusi frekuensi yang sederhana. Nanti di sini bisa nilai tengah ditambah lagi ya. Dari situ nanti berkembang ya. Karena kenapa kita butuh tabel distribusi frekuensi ini? Karena datanya ini kalau kita sajikan dalam bentuk angka ini masih sedikit. Kalau banyak gitu ya, kan
memilahnya susah. Jadi sehingga kita bikinkan selang antara ini sampai sini berapa nilainya ya. Syaratnya semua data ini harus masuk dalam selangnya. Oke. Gitu. Kemudian kita lanjutnya ada namanya histogram. Dari data yang kelas tadi kita bentukkan histogramnya. Jadi antara 15 sampai 25 ini kelasnya, jumlahnya berapa? 3, maka kita masukkan ke 3. 25 sampai 35 berapa? 5. 35 sampai 45 berapa? Nilainya 2. Oke ya, itu histogramnya. Oke, pakai statistik. Sekarang banyak ya, bisa ini yang lama ya, SPSS, PSS, Minitab, Excel. Excel aja sudah, Excel yang di itu, Google Excel itu, wah sudah bisa mengolah macam-macam itu. Wah, udah masuk data science itu kalau sudah bisa mengolah di situ ya. Terus bisa juga kita ada apa namanya? R ya. Ada R, terus kemudian ada arena, itu bisa untuk mengolah statistik. Nah, jadi di arena itu kita bisa mensimulasikan kalau data segini hipotesanya kayak apa, terus jalannya gimana gitu. GUID-nya itu bagus gitu ya. GUI-nya itu bagus di arena. Kemudian dulu saya sempat belajar waktu kuliah industri itu diadakan materi statistik juga di teknik industri itu dikenalkan arena ya, tapi sekarang sudah nggak pegang ya, udah lupa-lupa ya. Kemudian apa namanya di yang apa namanya itu ya di R ya, di R itu juga data banyak itu paling aman, tapi berat itu kalau misalnya itu juga di R juga bagus ya. Oke, paling mudah ya Excel itu ya. Oke, gitu saja dari saya. Nanti kita tunggu ini ya, materi ini apa, kalian materi sudah saya share ya, kalian bisa download ya. Kemudian tugasnya adalah kalian merepresentasikan data kehidupan kalian sehari-hari dalam bentuk tabel dulu, tabel summary dulu, kemudian kalian grafikkan. Oke. Oh, Andrian sudah live ya? Sudah ke kiri ya Andrian? Bentar, kalian jangan ke kiri dulu ya. Gimana, ada kesulitan kalau tugasnya itu nanti saya masukkan di etol ya. Kalian coba ini kan mengenal statistik dan menggunakannya di sehari-hari. Terus kemudian kalian gini kan, nanti kira-kira dari tabel itu apa yang ini, keputusan apa yang bisa kalian ini membantu keputusan apa? Oke. Waduh, datasetnya pakai bahasa R. Nah, kalian cuma bikin tabel aja ya, di Excel aja. Nggak usah dataset yang wakeh-akeh, karena ini kehidupan kalian sehari-hari. Jadi murni data itu kehidupan kalian. Artinya rapat ya rapat kalian. Nah, oke. Tenang aja, yang lihat Bu Ira aja, tidak saya sebarkan ke yang lain ya. Oke, bisa ya. Terus nanti dikasih keputusan apa yang kalian ini kan. Karena saya kalau dataset itu kan berarti punya orang lain, bukan yang buat kalian sendiri. Tujuannya apa Bu Ira bilang ini? Karena nanti suatu saat kalian membutuhkan keputusan apa, nah, itu bisa membantu kalian. Wah, kuota saya gini nih, waktunya saya harus update atau gimana? Iya, betul Valentino. Bikin sendiri, nak. Sesuai kejadian yang terjadi pada hidup kalian. Oke? Bisa ya? Sanggup, nak? Bukan kesimpulan. Ini bisa digunakan untuk keputusan apa, gitu ya? Untuk pengambilan keputusan apa? Oke? Oke, sip. Kalau gitu kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk tabel distribusi frekuensi akan kita perdalam di minggu berikutnya, karena kita akan mempunyai data banyak. Nanti kalian bikinkan tabel frekuensinya dengan ada cara untuk menghitung kelas ya, yang akan ditentukan di perhitungan nanti selanjutnya.
Oke, gitu saja dari saya. Kita ini dulu ya. Bonus ya. Kita sampai jam 9.18 saja. Enggak sampai maghrib ya. Kita selesai dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga ilmu yang kita share hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Makasih. Saya live dulu ya, Nak. Iya, Bu.